Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan berbahagia semua. Semoga kondisi kita senantiasa terberkahi dan terrahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tanah dan manafi'ah. Malam ini saya akan mencoba untuk mengeksplorasi pemahaman saya tentang materialisme dialektika. Dan semoga kajian ini bisa memberikan manfaat yang begitu baik bagi kita semua. Kita mulai penjelasan awal dengan pemahaman mendasar tentang apa itu materialisme dialektika. Jika kita meruntut kepada padanan kata dan kita bedah secara etimologi dan terminologi, materialisme berasal dari dua padanan kata, materi dan isme. Materi sendiri berarti sifat kebendaan dan hal-hal di luar yang abstrak, artinya nampak secara fisik, secara ilmiah. Sedangkan isme adalah paham. Maka jika kita gabungkan dalam terminologi, materialisme secara umum bisa kita artikan sebagai suatu paham yang mengutamakan pandangan secara fisik, secara ilmiah, dan menafikan hal-hal yang abstrak. Sedangkan dialektika, jika diruntut kepada padanan katanya, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dialego. Dialego sendiri adalah tradisi masyarakat Yunani kuno, di mana waktu itu masyarakat terbiasa untuk berkumpul, bermusyawarah, mendiskusikan hal-hal kemasyarakatan, yang kemudian suara mayoritas akan dipilih sebagai kebijakan negara kota. Nah, poin yang bisa kita tangkap di situ adalah pemikiran dialektis yang terjalin dan berkelindan satu sama lain antar masyarakat. Konsep dialektika ini kemudian diturunkan dan dipakai oleh filsuf dari Jerman yang kita kenal sebagai Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel sendiri kemudian menamakan konsep tersebut sebagai dialektika. Inti dari pemikiran Hegel, dia percaya bahwa kelangsungan kehidupan bergantung terhadap pemikiran dialektis yang terjadi di antara pemikiran manusia, dan akan ada keniscayaan bahwa pemikiran manusia akan selalu berbeda-beda, dan justru itu yang kemudian akan melestarikan kehidupan manusia sendiri. Poinnya, dialektika terjadi di tataran pemikiran. Nah, ketika kita meruntut kepada materialisme dialektika, sebenarnya konsep ini adalah hasil dari pemikiran Karl Marx yang ditujukan untuk mengkritik dari filsafat Hegel tadi. Nah, ada beberapa aspek fundamental yang berbeda, karena Hegel kita kenal sebagai seorang filsuf yang dia idealis, mengutamakan pemikiran, sedangkan Karl Marx berani kemudian untuk mengkritik dengan menggabungkan konsep dialektika dengan konsep materialisme, di mana dia meniadakan konsep-konsep idealis dan kemudian mencoba untuk menggabungkannya dengan pemikirannya sendiri. Nah, jika kemudian kita terminologikan materialisme dialektika, berarti paham kebendaan yang diyakini akan selalu berjalan dialektis di dalam alam semesta, dalam unsur apapun, dan terjadi secara ilmiah gitu. Nah, untuk mendalami pemahaman materialisme dialektika, kita perlu untuk mengetahui beberapa hukum yang Marx tetapkan dalam pemikirannya. Yang pertama, kontradiksi. Yang kedua, kuantitas menentukan kualitas.
Dan yang ketiga, negasi dari negasi. Ketiga hukum ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak ada yang lebih dahulukan. Artinya, ketiga hukum ini menjadi keutamaan mutlak dalam menjalankan prinsip materialisme dialektika. Kontradiksi secara umum bisa kita artikan sebagai pertentangan. Karl Marx mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala materi, segala unsur memiliki pertentangan satu sama lain. Jika Hegel percaya bahwa pertentangan terjadi dalam tataran pemikiran, Karl Marx mengubahnya menjadi lebih radikal dengan keyakinan bahwa ide adalah tataran abstrak dalam kehidupan karena masih belum berbentuk praktik dan karena belum diimplementasikan juga. Nah, sedangkan menurut Karl Marx, dialektika tidak hanya terjadi dalam tataran pemikiran, tapi keseluruhan unsur materi yang ada di alam semesta. Kita dapat percaya bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita akan selalu memiliki perbedaan pemikiran. Tapi itu hanya dalam tataran kita sebagai hubungan sosial dengan sama manusia. Tidak hanya di situ, kita memiliki banyak perbedaan dengan makhluk hidup yang lain, entah hewan ataupun tumbuhan, atau bahkan dengan benda mati. Dan justru disitulah titik kehidupan dari alam semesta. Nah, maka secara umum kita simpulkan kontradiksi ini sebagai pertentangan yang mutlak terjadi. Sementara kuantitas atau secara umum kita artikan jumlah dan kualitas mutu, Karl Marx menjelaskannya bahwa segala perubahan sesuatu tidak mungkin tercapai tanpa adanya perubahan kuantitas yang mendahului. Kita ambil contoh, air yang dididihkan di dalam suatu panci akan semakin terkikis menjadi uap. Nah, kuantitas air yang berada dalam panci yang kemudian berkontradiksi dengan panci sendiri dan juga api akan menghasilkan suatu kualitas baru berbentuk uap. Begitu. Nah, hal ini bisa kontekskan ke hal apapun. Yang paling sederhana mungkin dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tidak pernah merasakan bagaimana sepersekian detik kita menjadi seseorang yang terus berubah dan berkembang. Kuantitas dan kualitas ini tidak serta-merta diartikan dalam bentuk fisik, tapi dalam perubahan mutu materi itu sendiri, begitu. Seorang maling akan semakin ulung ketika dia semakin melancarkan praktiknya sebagai maling. Tidak mungkin dia akan berpengalaman jika dia hanya sekali mencuri. Semakin dia mencuri, semakin tinggi kualitasnya dalam mencuri. Begitu. Nah, sementara negasi dari negasi ini secara umum kita artikan sebagai peniadaan. Maksudnya peniadaan adalah segala sesuatu sepersekian detik akan selalu menanggalkan identitasnya, akan selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih maju. Tapi bukan berarti sesuatu itu kehilangan identitas sejatinya. Saya yang berada di sini adalah seseorang yang sama saat saya pertama kali dilahirkan, tapi dengan bentuk fisik yang berbeda, dengan kapasitas yang berbeda pula. Tapi bukan berarti itu adalah orang yang berbeda. Nah, 3 prinsip ini adalah hukum yang mendasar untuk kita gunakan dalam menerapkan materialisme dialektika. Sekarang, kita coba kontekskan ke dalam aspek organisasi. Kita
masuk organisasi karena kita berbeda. Tidak mungkin kita masuk ke dalam suatu komunitas masyarakat apapun dengan bentuk ataupun pemahaman yang benar-benar sama. Justru kita dipersatukan oleh perbedaan. Nah, kontradiksi secara umum akan selalu kita temukan dalam setiap detik pertemuan dan intensitas dalam organisasi. Organisasi memiliki tujuan, pun kita sendiri masuk ke dalam organisasi tersebut memiliki tujuan secara individu. Nah, dari sini justru kemudian menjadi titik fundamental bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Tidak mungkin organisasi bisa berkembang tanpa ada banyak perbedaan di dalamnya, gitu. Begitupun ketika kemudian organisasi dipandang sebagai satu kesatuan, entitasnya akan berkontradiksi dengan organisasi-organisasi yang lain. Ketika kemudian kader-kadernya pergi kampus, berinteraksi dengan dosen, teman, atau bahkan kader dari organisasi lain, nah kontradiksi-kontradiksi yang dimunculkan akan kemudian menghasilkan pemahaman dan juga kapasitas kader-kader yang semakin maju, begitu. Nah, artinya mutu dari seorang kader ditentukan bagaimana dia menerapkan kuantitas dan kualitasnya juga. Semakin tinggi dia berpraktik dalam organisasinya, maka mutlak dia akan semakin paham terhadap organisasi tersebut. Tidak mungkin seseorang yang berada di luar masa akan benar-benar mengerti kondisi real dalam masa tersebut, begitu. Dan semakin banyak jumlah kader yang ada di dalamnya, maka semakin banyak juga perbedaan dan kontradiksi yang akan ditemukan. Memang di salah satu sisi akan semakin meningkatkan potensi konflik. Hanya dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda di dalam masing-masing individu tersebut, jika dikelola akan menimbulkan potensi yang betul-betul besar untuk dikembangkan di organisasi, gitu. Nah, sementara negasi dari negasi, ketika kemudian kita masuk ke dalam satu organisasi dengan beragam latar belakang yang berbeda, maka sudah menjadi keniscayaan kita memiliki kepribadian ataupun identitas yang berbeda-beda pula. Hanya kemudian kembali disatukan dalam satu wadah berbentuk organisasi. Nah, ketika kemudian masuk, maka kita akan dikenal sebagai satu entitas kesatuan yang dikatakan sebagai kader. Nah, perilaku kita, ucapan kita akan mencerminkan bagaimana organisasi kita dikenal di masyarakat. Secara umum, itu adalah prinsip yang kemudian bisa kita terapkan dalam organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang lebih mendalam tentang pengertian organisasi itu. Kita mulai dengan membedah padanan kata yang terdapat dalam organisasi. Organisasi terdiri dari kata organon dan juga isasi. Isasi adalah proses, sementara organon adalah alat. Secara umum, kita dapat terminologikan padanan kata ini menjadi alat untuk berproses. Nah, jika kemudian kita pahami, organisasi sebenarnya tidak akan berfungsi jika di dalamnya tidak terdapat manusia. Karena pada hakikatnya organisasi adalah benda mati. Organisasi tidak akan menjadi sebuah entitas jika tidak digerakkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Maka sebenarnya kata ini mencoba untuk menyadarkan kita
bahwa kualitas dari suatu organisasi bergantung terhadap bagaimana kader-kadernya memanfaatkan organisasi sebagai alat untuk berproses. Nah, jika kita korelasikan dengan prinsip dialektika yang tadi, berarti semakin tinggi kapasitas dari kader-kadernya, maka bisa dipastikan akan semakin maju juga organisasinya. Begitu. Dan semakin tinggi sumber daya manusia yang ada di dalamnya, semakin tinggi pula potensi konflik hanya jika dikelola, semakin tinggi pula potensi dari organisasi tersebut untuk berkembang menjadi lebih besar. Nah, itu dulu sajian sederhana dari saya malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan daya militansi kita untuk YMM Renaissance. Sekian, terima kasih, dan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba